pelajaran dari Nabi Gad, G-A-D, Gad ya. Pelajaran dari Nabi Gad, suara Tuhan di balik keputusan besar. Saudaraku, setelah belajar dari Nabi Nathan kemarin, sekarang kita akan mengenal Nabi Gad, salah satu nabi yang tidak banyak disebut dalam Alkitab. Kita taunya Gad itu anaknya itu ya, salah satu suku Israel ya. Tapi ini Nabi Gad ya, salah satu nabi yang tidak banyak disebut di dalam Alkitab. Tetapi sebenarnya dia punya peran penting dalam kehidupan Raja Daud dan boleh dikatakan dia adalah nabi pribadi ya, private prophet gitu ya kira-kira ya. Nabi pribadinya Daud yang menyampaikan firman Tuhan dalam masa-masa yang genting, baik sebagai penuntun maupun sebagai pemberi teguran. Jadi dia bukan hanya menuntun Raja Daud, tapi juga memberikan teguran. Nah saudaraku, Nabi Gad pertama kali muncul ketika Daud sedang melarikan diri dari Raja Saul. Di 1 Samuel 22 ayat 5, saudara bisa baca. Tuhan berbicara melalui Nabi Gad agar Daud keluar dari tempat persembunyiannya dan melanjutkan perjalanannya. Setelah Daud menjadi raja, saudaraku, Gad ini atau Nabi Gad ini tetap menjadi penasehat spiritual dan nabi resmi dalam istananya Daud, dan dia mempunyai peranan yang sangat penting, saudaraku. Dia memberikan arahan Tuhan di masa sulit, 1 Samuel 22 ayat 5, menegur dosanya Daud saat melakukan kesalahan, 2 Samuel 24 ayat 11 sampai 13, kemudian menyampaikan hukuman dan anugerah Tuhan. 1 Tawarik 21 ayat 9 sampai 19. Kemudian dia berperan dalam aturan ibadah dan penyusunan Mazmur Daud, 1 Tawarik 29 ayat 25. Nah saudaraku, dia mendengar suara Tuhan dan itu penting dalam keputusan-keputusan besar yang Daud harus ambil, saudaraku ya. Saat Daud melarikan diri dari Saul misalnya, ia bersembunyi di Gua Adulam bersama para pengikutnya. Nah Nabi Gad ini datang dan menyampaikan peran Tuhan agar Daud tidak hanya bersembunyi tapi terus bergerak sesuai dengan rencana Tuhan. 1 Samuel 22 ayat 5, saudara bisa baca. Di situ dikatakan jangan tinggal di kubu ini, pergilah ke tanah Yehuda. Jadi dia memberi nasihat, advice kepada Daud, saudaraku ya. Dari sini kita belajar bahwa dalam setiap keputusan kita jangan hanya mengandalkan logika dan strategi. Seperti Daud, dia mengandalkan logika dan strategi pada saat itu ya. Tapi harus mencari suara Tuhan. Dalam hal ini Tuhan berbicara melalui Nabi Gad ini kepada Daud. Dan kita jangan bersembunyi dalam zona nyaman, saudaraku. Daud waktu dikejar Saul dia sembunyi di zona nyaman gitu ya. Tapi firman Tuhan melalui Gad ini kepada Daud, kamu pergilah ke tanah Yehuda. Jadi kalau Tuhan mau kita terus bergerak, maka kita harus terus bergerak di dalam rencananya. Saya ulangi, kalau Tuhan mau kita terus bergerak, kita harus terus bergerak di dalam rencananya, saudara. Saudara, keberanian sejati itu datang ketika kita tahu bahwa kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Itu sebabnya jangan cuma cari tempat yang aman, saudaraku. Kita cari tempat yang Tuhan mau, itu yang penting. Ya. Jadi pelajaran dari Nabi Gad ini ketika dia menasihati Daud adalah kita belajar bahwa jangan cari tempat yang aman. Carilah tempat yang Tuhan mau. Si Nabi Gad ini ngasih tahu Daud di 1 Samuel 22 ayat 5 itu, jangan tinggal di kubu ini terus. Pergilah ke tanah Yakub. Artinya jangan tinggal di zona nyamanmu. Carilah tempat yang Tuhan mau ya. Kemudian dari kisah Nabi Gad bagaimana dia menjadi nabi privatnya Daud, kita melihat teguran Tuhan itu merupakan jalan pemulihan. Dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 11 sampai 13, Gad menegur Daud karena menghitung rakyat Israel ya. Suatu hari Daud mengadakan sensus penduduk Israel, saudaraku ya. Bukan untuk tujuan administrasi, tapi karena kesombongan dan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Gad datang dan membawa 3 pilihan hukuman dari Tuhan. Nah ini kan jarang kita dengar, saudara ya, kisah ini ya. Di 2 Samuel 24 ayat 11 sampai 13 saudara bisa baca ya. Nabi Gad itu kemudian memberikan 3 pilihan hukuman. 7 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar musuh,
atau 3 hari terkena tula dari Tuhan. Luar biasa ini ya, Nabi Gad ini dipakai untuk memberikan nasihat kepada Daud. Ya. Ini jarang kita dengar dari sisi kisah Raja Daud, saudaraku ya. Tapi ketika kita pandang dari perspektif Nabi, kita bisa ngelihat ada masalah juga di Daud itu ya. Nah, Daud memilih jatuh ke tangan Tuhan. Dia cuma punya 3 pilihan hukuman, saudara. 7 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar musuh, 3 hari terkena tula dari Tuhan. Akhirnya dia memilih jatuh ke tangan Tuhan karena ia tahu bahwa Tuhan penuh belas kasihan. Dia bilang, jadi artinya lebih baik 3 hari terkena tula dari Tuhan, saudaraku ya. Dia memilih jatuh di tangan Tuhan daripada dikejar musuh dan ada 7 tahun kelaparan yang tentu akan membuat rakyat menderita. Akhirnya ketika Daud bertobat, saudaraku ya, setelah 3 hari itu ya, atau dalam 3 hari itu dia menyesal bertobat, Tuhan menghentikan hukuman sebelum waktunya. Artinya sebelum 3 hari ternyata, saudaraku ya. Jadi 2 Samuel 24 ayat 16. Jadi luar biasa itu ya, bagaimana Tuhan memproses Daud ini. Dari sini kita belajar bahwa kesalahan pemimpin itu bisa berdampak luas pada umat. Jadi kalau kita ini pemimpin, kalau saudara pemimpin, saya pemimpin, kita semua pemimpin, mesti berhati-hati. Sebab sebagai pemimpin, kesalahan kita itu bisa berdampak pada umat. Teguran Tuhan itu datang kepada kita, itu bukan untuk menghancurkan saudaraku, tapi untuk mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Kalau Tuhan menegur, memproses hidup kita, itu sebenarnya bukan menghancurkan kita, tapi untuk mengembalikan kita kepada jalan yang benar. Oleh sebab itu lebih baik jatuh kepada tangan Tuhan daripada jatuh kepada tangan manusia, karena Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Dari sini kita belajar juga bahwa Tuhan menegur itu bukan jalan kejatuhan, tetapi akan membuat hati kita akan semakin benar dan akan balikin kita ke jalur yang benar, saudaraku ya. Jalur yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan tegur, itu bukan buat jatuhin, tapi buat balikin kita ke jalur yang benar. Selanjutnya dari kisah Nabi Gad, bagaimana dia berproses dengan Daud atau menjadi nabi privat dari Daud ini, saudaraku. Kita belajar bahwa ketika bertobat itu harus ada tindakannya. Dalam 1 Tawarik 21 ayat 18, demikianlah mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna. Jadi maksudnya, saudaraku, kisahnya itu adalah setelah Daud bertobat, Tuhan menyuruh ya, melalui Nabi Gad ini menyuruh Daud mendirikan mesbah di tempat pengirikan Arauna. Ya, tempat di mana nantinya menjadi lokasi pembangunan bait suci oleh Salomo. Menarik. Jadi lokasi bait suci yang dibangun oleh Salomo itu dibangun ketika Daud bertobat. Itu di 1 Tawarik 21 ayat 18 itu. Dari sini kita menarik pelajaran bahwa pertobatan sejati itu bukan seharusnya di mulut saja, tapi harus ada tindakan nyata. Di situ Tuhan minta tindakan nyata, kamu harus mendirikan tempat mesbah bagi Tuhan, mendirikan mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna yang kemudian menjadi lokasi bait suci yang dibangun oleh Salomo. Nah, saudaraku, Tuhan bisa mengubah tempat hukuman menjadi tempat penyembah. Tuhan itu ajaib, saudaraku, penuh dengan belas kasih. Tempat penghukuman, yaitu disuruh bangun mesbah di situ, itu kan sebenarnya bagian dari hukuman disiplin Tuhan kan. Tetapi kemudian itu menjadi tempat penyembahan di mana bait suci dibangun. Menarik, saudara ya, kisahnya ya. Dari perspektif Nabi Gad ini kita melihat bagaimana Tuhan juga memproses Daud ya, Raja Daud itu. Dan dari sini kita juga belajar jangan cuma menyesal dari kesalahan kita, tapi kita harus lakukan sesuatu untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ada banyak orang berkata, aku menyesal Tuhan, aku bertobat, tapi dia tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Jadi kalau seseorang mengaku menyesal, bertobat, maka dia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki hubungan. Jadi kalau mau terjadi rekonsiliasi, maka orang yang bertobat, dua-duanya bertobat tentunya kalau rekonsiliasi, maka harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki hubungan. Kalau tidak ada sebuah usaha untuk memperbaiki hubungan, ya nggak akan bisa, saudara. Dan itu biasanya harus ditunjukkan dengan banyak pengorbanan. Jadi jangan berhenti di kata sorry aja, tapi tunjukkan dengan aksi. Bukan cuma sorry, minta maaf, tapi harus tunjukkan dengan aksi ya. Jadi kalau misalnya ada kasus gitu ya, orang itu sedang bermasalah ya,
dua orang atau dua pihak sedang bermasalah, maka ketika mereka mau rekonsiliasi, mau pemulihan, harus ada tindakan nyata, bukan hanya sekedar kata maaf dan sorry. Harus ada tindakan nyata untuk memperbaiki hubungan itu. Dan biasanya itu akan menuntut kerendahan hati yang benar-benar rendah, saudara. Sampai kita harus mungkin mengorbankan sesuatu yang mungkin kita anggap berharga demi memperbaiki hubungan. Itu sudah konsekuensi, saudaraku ya. Nah, dari sini kita juga belajar bahwa peran Nabi dalam ibadah dan penyembahan. Dalam 2 Tawarik 29 ayat 25, dicatat Nabi Gad membantu mengatur musik ibadah di Bait Allah. Ternyata Gad bukan hanya nabi yang memberi teguran, saudaraku, kepada Daud, tapi juga berperan dalam aturan ibadah dan musik di Bait Allah. Bersama Nabi Nathan, dia mengatur alat musik dan penyembahan di hadapan Tuhan. Setelah Daud mangkat bersama Nabi Nathan, ketika Raja Salomo sudah naik, maka Gad ini mengatur musik di Bait Allah, saudara. Dari sini kita belajar penyembahan bukan hanya sekedar nyanyi, tapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Nabi Gad bersama Nabi Nathan, itu nanti ke depan kita pelajari soal Nabi Nathan, dia mengatur penyembahan di Bait Allah. Jadi penyembahan itu harus diatur, saudaraku. Bukan cuma sekedar nyanyi-nyanyi, tapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Diatur di sini maksudnya sesuai dengan iramanya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Jadi setiap pemimpin pujian itu harus sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya untuk mengantar umat kepada penyembahan. Karena Nabi Gad di perjanjian lama itu tugasnya mengatur musik dan ibadah penyembahan kepada Tuhan. Nah, hidup kita juga harus menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya sekedar ibadah hari Minggu, tetapi hidup kita itu yang harus kita juga atur untuk menjadi penyembahan kepada Tuhan. Jadi hidup kita harus setting untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara. Itu penyembahan di dalam perjanjian yang baru ya. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah Bapa akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi dari sini kita belajar ya bahwa hidup kita itu harus menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bukan hanya untuk menjadi penyembah, tapi hidup kita sendiri itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Nah, jadi kerjaan Nabi Gad ini bukan hanya sekedar menegur, tapi juga membangun umat di dalam ibadah yang benar ya. Jadi penyembahan sejati bukan cuma soal suara, tapi soal hati yang benar, itu yang penting ya. Nah, saudaraku, Nabi Gad mungkin bukan nabi yang sepopuler Nabi Elia, Nabi Yesaya yang sering kita dengar ya, cerita-ceritanya. Tapi dia memang bukan populer, tapi peranannya sangat penting dalam kehidupan Raja Daud terutama ya, dan juga sedikit di Raja Salomo. Dan dari hidupnya kita belajar untuk mendengar suara Tuhan sebelum mengambil keputusan yang besar. Dan jangan takut untuk ditegur, karena teguran Tuhan adalah bentuk kasih-Nya. Kemudian pertobatan sejati itu harus disertai tindakan yang nyata. Disuruh seperti Daud disuruh bangun mezbah. Dan kemudian penyembahan sejati bukan hanya nyanyian, tapi hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita ini mau jadi seperti siapa, saudara? Apakah kita mau seperti Daud yang bertobat dan membangun mezbah Tuhan, atau kita dipanggil Tuhan seperti Gad yang menyampaikan suara Tuhan? Jadi mari kita jangan cuma mau cari aman, tapi kita tanya apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, saudara. Teguran Tuhan itu akan bikin kita semakin kuat, bukan semakin down. Kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, maka jangan cuma bicara, tapi lakukan sebuah tindakan nyata untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Baik saudara-saudara, setidaknya itulah yang bisa kita pelajari dari Nabi Gad yang jarang kita dengar kisahnya, tapi dari sini kita belajar ada suara Tuhan di balik tiap keputusan-keputusan besar yang harus kita ambil. Oke, mari kita berdoa, saudara.